Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites. Pemirsa, Amerika Serikat semakin agresif menekan Venezuela. Washington kini mulai menyita puluhan tanker minyak yang diduga membawa minyak mentah asal Venezuela. Melansir Reuters, militer dan penjaga pantai Amerika Serikat telah menyita sedikitnya 5 kapal tanker dalam beberapa pekan terakhir di perairan internasional. Kapal-kapal tersebut diketahui tengah mengangkut minyak Venezuela atau pernah terlibat dalam pengiriman minyak negara tersebut di masa lalu. Langkah ini merupakan bagian dari kampanye pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menekan sekaligus menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Kebijakan itu semakin mengeras setelah pasukan Amerika Serikat menangkap Nicolas Maduro pada 3 Januari lalu. Sejak saat itu, Washington menyatakan rencana untuk mengendalikan sumber daya minyak Venezuela tanpa batas waktu. Sembari berupaya membangun kembali industri minyak negara tersebut yang kini terbengkalai, pemerintah Amerika Serikat juga telah mengajukan sejumlah gugatan penyitaan sipil di pengadilan distrik, khususnya di Washington DC. Langkah hukum ini memungkinkan otoritas Amerika Serikat menyita kargo minyak maupun kapal yang terlibat dalam perdagangan minyak Venezuela. Langkah agresif Amerika Serikat terhadap Venezuela ini menimbulkan pertanyaan besar, bukan hanya soal politik dan hukum internasional, tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian global. Dan apakah situasi ini juga berdampak bagi Indonesia? Kita kupas bersama Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Muhammad Rizal Taufik Kuraman. Pak Rizal, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Nusantara Economic Updates. Pak Rizal, kita lihat kan situasi geopolitik akhir-akhir ini antara Amerika Serikat dan Venezuela. Sebetulnya dari kacamata makroekonomi, apakah ini akan berdampak besar untuk stabilitas ekonomi global dan seperti apa impact-nya ke Indonesia? Iya, yang pasti kebijakan Trump ini dan kemudian dengan kasus Venezuela, kemudian Iran gitu ya, khususnya Venezuela katakanlah, itu akan mempertebal ketidakpastian market. Itu pertama. Yang kemudian tentu pelan namun pasti juga akan merangkak kepada ketersediaan energi, terutama dari minyak. Ya. Yang selama ini katakanlah harga di antara 60-80 US dollar per barrel katakanlah gitu. Nanti pelan-pelan juga akan berubah. Ya, apalagi misalnya meskipun sekarang belum produksi, tetapi selama ini Venezuela juga punya kontribusi dalam konteks ketersediaan minyak ya terhadap atau ekspor minyak, meskipun kena ban katakanlah sanksi gitu ya oleh Amerika untuk tidak melakukan aktivitas, makanya kemudian produksinya turun dan memiliki level crude yang major dan itu diekspor ke China selama ini. Nah, itulah yang kemudian akan mempengaruhi pasar global, terutama berkaitan dengan energi atau minyak ini. Oke. Jadi ada efek berantai dari China kemudian ke kita juga begitu ya Pak Rizal. Nah ini kan juga geopolitik situasi ketegangan ini juga terjadi di Iran dan China juga menjadi pembeli utama minyak dari Iran. Apakah ini akan berpengaruh dan impact begitu besar juga ke negara-negara berkembang seperti kita Indonesia? Iya, kalau saat ini kan memang harga minyak belum terlalu volatil ya, karena memang masih disuplai oleh negara-negara OPEC gitu ya. Karena kan di Venezuela juga belum melakukan produksi gitu. Produksinya juga sangat kecil sebenarnya. Ya, 300 juta barrel per hari kan gitu. Nah, kemudian ini tentu akan berimbas terhadap market ya, supply demand dari BBM kalau kemudian Venezuela dilakukan pengelolaan dan juga produksi yang lebih tinggi, karena memang tujuan dari Trump kan untuk mengambil pengelolaannya, bahkan investor dari Amerika kan akan turut serta berinvestasi di situ untuk mendorong produksi minyak di Venezuela yang tentu bagi Amerika itu adalah sumber income baru gitu ya, penerimaan baru bagi fiskal mereka yang saat ini sedang mengalami defisit yang cukup besar, hampir 6% terhadap PDB. Baik. Nah di sisi lain kita tahu juga China kan memang menjadi pembeli utama minyak dari Venezuela dan Iran, tapi mungkin lebih banyak dari Iran. Sementara
Kemudian Amerika Serikat, Donald Trump ini ingin mengimpos tarif Betul. 25% untuk negara-negara yang berbisnis dengan Iran. Dalam hal ini China. Pandangan Anda seperti apa? Iya, memang betul. Jadi kita tahu gitu ya resiprokal tarif yang dilakukan oleh Trump tahun lalu, apalagi ke China luar biasa ya, bahkan sampai hadang-hadangan berubah begitu ya. Dan itu sudah terjadi ya, termasuk juga apalagi dengan kasus sekarang gitu ya. Di mana China selama ini justru menjadi importir minyak dari Venezuela padahal sudah di-ban. Dan itu melalui pasar relabeling ya, yang kemudian bisa masuk ke pasar Cina gitu. Dan tentu ini menurut kacamata Trump mungkin ya, ini kan tidak konsisten atau tidak komit gitu ya dengan atau juga tidak taat gitu. Tapi memang Trump ini tidak hanya minyak sebenarnya, dan minyak memang bukan legitimate satu-satunya. Karena kita lihat minyak saat ini bagi dunia tidak hanya jangka pendek untuk meng-create ekonominya atau meng-create uangnya gitu ya, penerimaannya. Tapi minyak itu justru menjadi alat strategis, instrumen strategis jangka panjang. Karena itu adalah sebuah aset ya jangka panjang yang tentu ini bisa memberikan pengaruh bargain di dalam perdagangan dunia gitu. Oke. Dari sumber daya, dari komoditas, tidak hanya minyak dari negara pun, tidak hanya Venezuela, tidak hanya Iran, ada Greenland. Betul. Jadi ini bisa dikatakan apakah kita sedang masuk ke fase geopolitik global yang memang jadi lebih open, lebih terbuka untuk menyuarakan kepentingan nasional, dalam hal ini Amerika Serikat. Ya, Trump kan mengatakan ya hukum internasional tidak dilihat lagi kan. Dan ini kan sebuah bukan simbol ya, evident, bukti bahwa Trump sedang melakukan ekspansi gitu ya terhadap negara-negara yang notabene memiliki sumber daya ekonomi yang sangat potensial dan memang bukan untuk saat ini, tapi in the next. Katakanlah di Greenland, apa sebenarnya potensinya? Di situ ada tanah jarang yang notabene cadangannya paling besar juga ya, termasuk paling besar di dunia. Dan tentu kalau kita bicara tanah jarang, di situ potensi untuk salah satunya semikonduktor, kemudian juga bahan baku ya atau material utama untuk melakukan industri dan modernisasi di bidang berbagai bidang gitu ya, karena itu juga bisa digunakan untuk produk-produk strategis ke depan. Saya kira Greenland, mengapa kemudian kok ke Greenland gitu ya? Greenland memang potensinya ya di situ. Jadi kalau kita melihat dampaknya ke Indonesia selain dari harga minyak dan tentunya harga BBM, tapi kalau kita melihat pasar keuangan dari biasanya kan geopolitik global ini akan berdampak kepada investor yang mulai lebih cenderung bermain aman ya, lebih risk off. Kalau berkaca dari penguatan dolar, kemudian pelemahan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini dari awal tahun 2026, untuk jangka menengahnya akan seperti apa nih pengaruhnya nih Pak Rizal? Iya. Yang pasti kan tidak hanya dari kasus Venezuela, kalau kemudian dilihat dari market nasionalnya, kan pasti ada banyak indikator yang lain. Memang kasus ini atau Venezuela Amerika ini katakanlah bagi Indonesia tidak langsung dampaknya, ya, karena kita secara perdagangan ekspor impor dengan Venezuela nilainya juga tidak besar. Tidak gitu besar. Ya. Jadi proporsi terhadap total perdagangan luar negeri kita itu tidak sampai ke angka 0,5% gitu dari totalnya ya. Jadi angkanya sekitar 40.000 US dollar lah gitu. Jadi tidak terlalu besar, padahal kita sudah hampir 250 miliar US dollar total perdagangan kita. Nah, tetapi tentu bukan berarti ini tidak akan merembet gitu ya, punya potensi terhadap ekonomi kita melalui apa? Pertama, ada tambahan lapisan ketidakpastian dari sini. Sudah tahu situasi saat ini ketidakpastian global yang mempengaruhi juga terhadap ketidakpastian bisnis di dalam negeri ya. Apalagi misalnya pasar saat ini juga makin bersaing dengan negara-negara lain, katakan terutama komoditas strategis, itu juga pertama. Yang kedua, itu berkaitan dengan inflasi impor, yang notabene tentu dengan adanya kasus ini, maka
supply chain global juga akan adjustment gitu ya, dan harga-harga mau tidak mau akan menyesuaikan juga, dan itulah yang harus diantisipasi, terutama komoditas yang bahan baku maupun bahan penunjangnya sangat tergantung dengan impor, dan itu pasti harga akan mahal, dan pasti kalau bicara harga bahan baku maka ke harga end produknya ya yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan ini tentu yang kita tidak harapkan gitu ya, dan tentu pemerintah harus mengantisipasi ini. Jadi meskipun tidak direct, tidak langsung, tapi ikutan atau second round efeknya terhadap ekonomi kita itu justru yang harus kita antisipasi oleh kebijakan-kebijakan yang bisa menekan inflasi domestik. Jangan sampai inflasi domestik juga pelan-pelan naik ditambah dengan impor inflasi. Baik, itu dia Pak Rizal. Apalagi kan kita juga Indonesia pernah merasakan dampak dari konfliknya Rusia dan Ukraina. Apa perbedaan karakteristik dari impact ya, pengaruhnya antara konflik Rusia Ukraina dulu dengan AS Venezuela dan juga Iran? Iya, kita cukup besar memang hubungan dengan Rusia ya. Iya. Artinya perdagangan juga jauh lebih tinggi dibanding dengan Venezuela. Tidak hanya dari aspek kita impor minyak dan juga gas gitu ya, tetapi juga banyak termasuk juga misalnya persenjataan gitu ya, alat-alat perang gitu ya. Kita juga punya alutsista. Iya. Nah, artinya memang berbeda impact langsung ke trade-nya ya, ke perdagangan internasionalnya. Dan itu direct, ditambah memang indirect-nya. Ya, indirect effect dari perang Ukraina terhadap perekonomian Indonesia. Nah, yang justru menjadi sama-sama ya, selain dari perbedaan tadi, tapi ada kesamaan sebenarnya terhadap apa ya tadi, impor price atau inflation impor itu yang harus diantisipasi dengan makin tebalnya ketidakpastian bisnis, ketidakpastian ekonomi gitu. Itu yang sama-sama, yang itu justru harus diantisipasi, apalagi nih di domestik kita saat ini sedang mengalami defisit fiskal yang cukup besar. Ya, katakanlah ini juga harus diantisipasi. Mengapa? Karena investor yang tadi disampaikan akan hati-hati gitu ya, wait and see, melihat situasi ketidakpastian bisnisnya di global juga makin tebal, apalagi akan berdampak terhadap market ekspor impor kita, dan itu juga ketidakpastian juga akan berimpact karena kita tidak lagi negara bilateral, multilateral yang semua juga berdampak, termasuk terhadap inflasinya. Nah, itu harus diantisipasi. Baik. Pak Rizal, kita akan kupas lebih dalam lagi. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, pemirsa. Dialog bersama Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Muhammad Rizal Taufikur Rahman. Kita lanjutkan kembali. Pak Rizal, jika ketegangan geopolitik global semakin berlanjut, seberapa siapkah ekonomi kita menahan dari adanya berbagai pengaruh dan impact dari tensi geopolitik? Iya, yang pasti pemerintah ya, dampak terhadap ekonomi harus diproteksi oleh hubungan bilateral gitu ya, berkaitan dengan geopolitik. Saya kira itu penting. Dan saya kira sikap pemerintah sudah tepat gitu ya, tidak terlalu reaktif dengan ini, karena ini kan urusan rumah tangga negara orang gitu ya. Tetapi tentu kita harus mengantisipasi gitu ya. Melalui apa? Ya tadi kita harus memitigasi ya risiko dari kejadian ini. Tentu dengan menekan ya harga-harga di domestik ya, karena khawatir tiba-tiba, kan kita tahu Trump itu terkadang suddenly ya ada kebijakan yang di luar bisa ekspektasi. Dikatakan ya persepsinya agak impulsif. Betul. Begitu. Dan itu kan sangat dinamis gitu ya, dan itu yang harus diantisipasi. Dibuat sebuah skenario-skenario yang itu justru harus mampu menahan risiko dari kebijakan ini, karena risk off-nya itu harus betul-betul diantisipasi dengan kebijakan yang presisi gitu ya, yang kemudian antisipatif, terutama tadi ke risiko moneter terutama ya, karena ini pasti akan menekan terhadap kurs ya. Yang kedua juga harga energi ya, yang ketiga memang
ketidakpastian yang pasti akan berpengaruh terhadap investasi. Oke, oke. Jadi kebijakan apa yang perlu dijaga oleh pemerintah untuk mengantisipasi adanya ketegangan geopolitik di tahun 2026 ini? Yang pasti kita harus mengoptimalkan energi yang ada di potensi minyak kita gitu ya, supaya ketergantungan kita minyak ya, terhadap negara-negara luar atau impor kita supaya bisa ditekan. Itu pertama. Ya. Yang kedua, memang harus mengembangkan alternatif energi ya selain dari minyak. Yang ketiga, pemerintah harus menjaga volatilitas harga ya, terutama harga-harga yang sangat tergantung kepada produk-produk impor, karena ini akan terimbas oleh inflasi impornya. Yang tentu yang keempat, pemerintah betul-betul harus membelanjakan fiskalnya ya untuk mendorong sektor-sektor produktif dan meng-create market dalam negeri. Jadi meskipun kita punya peluang besar juga di pasar ekspor, tapi jangan lupa kita punya potensi sangat besar di pasar domestik, terutama produk-produk yang selama ini justru menjadi tantangan di pasar ekspor, diiringi oleh perbaikan daya beli masyarakat ya melalui dorongan fiskal, membelanjakan fiskal terhadap sektor-sektor produktif yang itu bisa menyerap tenaga kerja banyak. Gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Rizal, seperti apa outlook Indef melihat tahun 2026 ini, seberapa resilient ekonomi kita dan terlebih pemerintah punya target yang juga cukup ambisius, 6% dan kemudian 8% untuk dalam beberapa tahun ke depan. Iya, Indef sudah memproyeksikan di 2026 dengan pertimbangkan dinamika global, geopolitik, kemudian juga ketidakpastian, ya termasuk juga kita melihat berbagai telaahan dari negara-negara atau juga lembaga-lembaga internasional melihat market ini. Indef kemudian melihat angkanya memang tetap naik gitu ya, tetapi angkanya di 5% gitu ya, karena tadi ketidakpastian masih terjadi, apalagi ditambah penebalan ya dengan kasus Iran, Greenland ya, kemudian juga China, Amerika dan masih mungkin akan 2026 itu akan semakin kuat gitu ya Trump ya. Nah, tetapi tentu dinamika geopolitik kan terus berjalan gitu ya, dan ini yang menurut saya yang harus betul-betul diantisipasi gitu ya, terutama dampak terhadap ekonomi kita. Yang kedua, prospek yang paling prospektif ya di 2026 itu adalah inward looking market. Jadi pasar domestik itu yang harus dimanfaatkan dengan memberikan keleluasaan bagi investor PMDN ya dalam negeri. Tidak selalu di luar negeri ya, jadi FDI gitu. Karena supaya apa? Supaya usaha dan realisasi investasi juga terus berjalan. Nah, dengan melakukan apa? Tentu stimulus fiskal tadi harus mendorong ke sektor-sektor yang produktif yang bisa menyerap investasi tidak hanya dalam negeri, kita dominan dalam negeri ya, juga luar negeri. Baik. Dengan diiringi oleh penguatan market dan juga pendalaman market ya dalam negeri, tidak hanya di sektor keuangan tapi juga di sektor realnya. Oke, jadi pasar domestik perlu diprioritaskan begitu ya? Iya, 2026 Rizal, saya kira itu. Untuk 2026. Terima kasih Pak Rizal untuk pandangannya dan juga analisisnya yang begitu lengkap. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Muhammad Rizal Taufikur Rahman selaku Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef telah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update pada siang ini. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Rizal. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Ellen Gracia pamit undur diri, sampai jumpa.